hal-hal ajaib yang aku rasa aku alamin gitu ya, semakin dilancarkan sama Allah segala sesuatunya ketika aku rajin untuk rilis mas gitu. Jadi di 30 hari daily rutin itu yang aku lakukan itu adalah satu rilis, kedua sadar nafas syukur ya, itu selalu gitu. Entah gimana ceritanya satu persatu selesai gitu, tanpa saya juga ketika saya menikmati prosesnya gitu kan ya, saya menerima dan saya menikmati prosesnya selesai satu persatu. Ada yang kemudian nggak nagih-nagih lagi, terus saya lihat di itunya, oh udah nggak ada, diputihkan tuh ternyata, kok ya iso gitu. Mbak Desi sendiri sebagai peserta dan kemudian melihat bagaimana kekeluargaan yang ada di sini, gimana Mbak? Masya Allah positif ya mas, kayak gini, eh, bahkan mas, teman-teman yang katanya itu masih belum, masih punya banyak PR ketika Iya, kontak aku gitu ya, iya. masih punya banyak PR, aku tuh yang gini, loh ini orang nih katanya masih punya banyak PR, tapi kok ya sopan sekali ya gitu. Ini Tuhan nih lagi kasih aku bener-bener ada di antara orang-orang baik ini. Ketika lingkungan kita baik, insya Allah kan vibrasi kita juga makin baik mas. Balik lagi, kita ada sebuah testimoni dari peserta kelas Badan Revolution, namanya Mbak Desi. Ya. Mbak Desi ini dari Jakarta, teman-teman. Dari batch berapa Mbak Desi? Dari batch 14. Dari batch 14. Batch 14. Iya. Apa yang Mbak Desi dapat setelah belajar bersama dengan TVB dan mempraktekkan 30 daily rutin? Oke, ini sebelumnya terima kasih juga nih sama Mas Hendra gitu ya. Senang banget bisa ada di sini, ketemu sama teman-teman gitu, sama Mbak Fiona juga gitu ya. Buat saya hari ini juga sesuatu hal yang ajaib gitu mas. Karena sebenarnya selama nonton tuh sempat kepikiran gini, ini saya pengen ngerti deh gimana ya mereka syutingnya gitu. Terus ternyata hari ini dikasih kesempatan sama Allah untuk oke, saya ada di sini ternyata bisa ngerti juga gitu. Saya pengen tahu gitu orang-orang yang sudah mendeliver pesan-pesan baik ini gitu kan ya. Terus kemudian materi-materi yang begitu luar biasa dari TVB gitu kan. Terus sampai ke pemirsa pasti ada prosesnya gitu. Saya pengen ngerti gitu, pengen tahu. Ya alhamdulillah ternyata kesampaian ya. Itu pun sebenarnya nggak direncanakan ya gitu. Nggak direncanakan karena awalnya itu kan memang kemarin dari Selasa tuh saya dari Bandung. Terus kemudian malam tuh alhamdulillah pekerjaan selesai gitu ya. Terus saya ada waktu untuk balik lagi ke Jakarta tuh sampai dengan tadi siang gitu sebenarnya. Jadi masih ada spare waktu dari pagi sampai siang. Terus saya WhatsAppin TVB tadi malam itu. Teh, saya boleh nggak silaturahmi ke rumah gitu kan ya. Terus TVB jawab jam 2.38. Oh mungkin ketika udah lagi tahajud ya gitu. Udah jawab lah gitu. Sayang, aku ke Jakarta gitu. Terus aku langsung, loh kok pas banget kayak gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mbak Fiona ya gitu. Akhirnya aku ngobrol sama Mbak Fiona, ternyata akhirnya nyampe lah di sini gitu. Jadi alhamdulillah bisa bisa ketemu sampai di sini gitu. Terus selama ini merupakan salah satu dari hal-hal ajaib yang aku rasa aku alamin gitu ya. Semakin dilancarkan sama Allah segala sesuatunya ketika aku rajin untuk rilis mas gitu. Jadi di 30 hari daily rutin itu yang aku lakukan itu adalah satu rilis, kedua sadar nafas syukur ya, itu selalu gitu. Terus kan ketika ngobrol sama TVB juga kan TVB juga, nah ini lucu lagi, waktu TVB lagi kedukaan itu aku telat banget taunya. Terus udah gitu aku baru nyadar tuh pas waktu satu hari aku memang terbiasa tiap pagi tuh aku lihat ngaji doa sambil aku siap-siap kerja dan sebagainya gitu sambil aku dengerin. Terus yang astagfirullahaladzim gitu, ternyata tadi TVB lagi kedukaan dan itu lumayan agak lama sebenarnya. Kok aku nggak ngeh ya kayak gitu. WhatsAppin aku ke TVB gitu kan ya. Terus TVB waktu itu gini, oh ya terima kasih gini. Sayang, kamu seberapa rajin rilis gitu. Terus aku yang, loh kok TVB tahu ya gitu, kayak mungkin berasa ya peka ya beliau gitu bahwa saat itu memang aku tuh lagi, ini kayaknya aku memang lagi butuh untuk rilis setiap saat deh. Kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar setiap pagi, tapi setiap kali aku merasa butuh kayak gitu. Akhirnya aku coba untuk menemukan sebuah sebuah cara untuk aku bisa tiap kali ngerasa emosinya lagi naik gitu ya. Karena kan harus mengkoneksikan beberapa hal ke banyak orang gitu. Dan itu semuanya harus selaras. Dan itu lumayan challenging gitu kan. Ya menghadapi orang tuh lumayan challenging gitu. Nah, itu yang bikin aku terusnya ayo rilis, ayo terus ada nafas syukur terus gitu ya. Terus tapi alhamdulillah mulai dari situ juga sampai ke sini makin lancar. Nah, yang seru itu mas, itu yang aku tuh sampai mikir gini, Masya Allah ini sesuatu yang kayaknya aku harus ceritakan suatu saat gitu ya, ke TVB, ke Mas Hendra gitu ya. Karena ini ada satu kejadian luar biasa serunya tuh gini, aku tuh sebenarnya ngedaftar S2 beasiswa itu sebenarnya kayaknya aku harus sekolah deh, kayak gitu.
aku udah lama pengen sekolah, tapi bener-bener ngerasa butuh untuk sekolah itu baru belakangan, baru berapa bulan belakangan. Terus aku cari-cari gitu kan ya, aku coba untuk manifestasikan gitu kan ya, aku cari-cari, ketemu tuh gitu, ada satu institusi yang nawarin beasiswa gitu. Akhirnya aku ikutin prosesnya, itu udah ikut kelas tuh, setelah ikut kelas, aku ikutin prosesnya, terus selama mengikuti proses itu kan maksudnya perjuangan juga untuk bisa lepas dari emosi, melepaskan bagasi-bagasi emosi itulah gitu kan. Terus alhamdulillah semuanya dilancarkan tuh Mas, mulai dari tes administratif gitu kan ya. Terus kemudian ada lagi tes akademiknya, kemampuan bahasa Inggris dan sebagainya gitu ya, dengan segala macam psikotes lah, logika matematika lah, apa segala yang banyak itu gitu. Terus kemudian masuk ke tahap berikutnya gitu kan ya, itu masih terus mempraktekkan kayak rilis lagi, sadar nafas syukur lagi seperti itu. Terus sambil aku bayangin bahwa aku memang sudah ada di sudah lulus bahkan di balairungnya gitu kan ya, keterima terus lulus gitu, very happy lah kayak gitu. Nah terus udah gitu, ini satu lagi pengalaman yang let go ini luar biasa Mas. Jadi ada satu momen di mana aku tuh gini, karena aku sambil kerja gitu ya, jadi aku sempat agak ke pending gitu untuk kelulusan aku. Teman-teman tuh udah dapat pengumuman kelulusan, aku belum. Karena aku sempat mengirimkan surat gitu ya, supaya aku diizinkan untuk ada satu tahapan kegiatan, dan itu namanya Diksar gitu ya. Diksar itu lumayan 2 minggu, sementara aku di kantor juga lagi agak luas gitu Mas. Diksar apa itu? Pendidikan dasar. Enggak, maksudnya pendidikan Diksar apa? dasar. Iya, Diksar apa itu? Pendidikan dasar untuk bela negara. Oh iya. Gitu. Dan itu wajib agak dikarantina selama 2 minggu kayak gitu. Terus udah gitu, karena memang lagi ada suatu kegiatan yang emang sulit untuk ditinggalkan di kantor gitu ya, akhirnya minta izin akhirnya bisa lah kirim surat gitu kan. Nah ternyata ada satu momen di mana mungkin dari pihak kampus juga, ini udah beasiswa gitu kan ya, kok ya minta izin untuk satu hal yang mandatori sebenarnya kan gitu. Akhirnya ngobrol lah gitu, dari pihak kampus juga ada komunikasi lah gitu. Sampai kemudian kok ya dilala itu memang cepet banget Mas prosesnya. Saya akhirnya ngobrol sama pimpinan di kantor. 2 pimpinan tuh menyetujui. Pimpinan saya langsung, kata direktur utama, terus kemudian direktur yang membawahi SDM, itu dua-duanya mendorong. Terus sampai bilang gini, kamu masih punya cuti nggak? Masih Pak. Terus emang cuti kamu kemana gitu? Emang selama ini gitu? Saya nggak pernah ngambil cuti kok gitu selama ini. Ya udah kalau gitu kamu ambil aja cutinya, langsung kayak gitu. Tapi Pak itu 2 minggu loh. Ya nggak apa-apa. Kenapa kamu takut kehabisan ngambil cuti? Enggak Pak, bukan masalah itu. Cuma kan itu 2 minggu banget, saya nggak apa-apa tinggalin kantor gitu. Ya udah, nanti diatur gini gitu kan ya. Sayang katanya gitu kan. Kamu udah sampai ke tahap ini, ayo maju terus gitu kan ya. Coba ngobrol sama pihak kampus gitu kan. Dah ngobrol, terus saya sampaikan. Terus kemudian akhirnya dari pihak kampus itu ada satu proses Mas gitu ya. Itu padahal udah sore. Udah sore, udah lewat jam 6 tuh masih ada komunikasi terus balik. Ada satu momen di mana akhirnya saya rasa itu tes integritas ya. Terus saya sampaikan nih ceritanya ke ke pimpinan saya gitu. Pak, gini gitu kan ya, harus ada pertemuan pimpinan dan begini gitu. Terus wah kayaknya kalau kayak gitu gimana ya Des? Saya ini sih Pak, kalau misalnya seperti itu saya khawatirnya nanti malah kita nggak bisa kontrol, kita mungkin bisa kontrol diri kita tapi kita nggak bisa kontrol hal-hal di luar kita gitu. Saya khawatir nanti malah ada ekses yang kita nggak bisa tahu gitu kan ya, ada politisasi atau apa saya nggak bisa paham gitu. Oh ya udah deh, kalau gitu gimana? Kamu misalnya tahun depan gimana? Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya ulang lagi aja tahun depan. Ya udah kalau gitu minta saran aja sama pihak kampus, kamu harus apa tahun depan supaya kamu bisa persiapkan diri lebih baik. Dah. Akhirnya saya balik lagi tuh, itu udah jam 7 lewat, udah hampir jam 8. Saya bilang, Pak, arahan dari pimpinan gini-gini, kalau misalnya memang ada cadangan, ya alhamdulillah Pak, gitu kan. Tapi kalau misalnya memang ternyata nggak ada cadangan dan saya harus mengulang tahun depan, nggak apa-apa. Mohon saya dikasih tahu Pak, gitu, dibimbing, saya tuh harus apa tahun depan supaya saya bisa lebih baik mempersiapkan segala sesuatu, termasuk masalah waktu, saya bilang gitu. Terus, oke Mbak, noted ya, gitu bilangnya. Itu ya udah dapat, alhamdulillah, nggak dapat ya sudah gitu, alhamdulillah juga, berarti mungkin Allah punya jalan lain buat saya, itu udah let go. Terus nggak berapa lama, nggak sampai 1 jam, saya diminta buat kirimin semua data diri saya lagi, di profiling ulang. Terus kemudian gini, ditelepon lagi bilang gini, Mbak masuk ya ke prodi ini gitu ya, terus besok langsung siap-siap ikut Diksar ya, bisa kan, langsung gitu. Terus saya langsung masuk gitu kan ya, nanti langsung dikirimin ya suratnya, malam itu juga langsung dikirim. Ngambil apa sih langsung itu, diproses. Ngambil apa itu?
program studinya tuh damai dan resolusi konflik. Itu nggak linear sama yang S1 ya? Aku S1 di komunikasi. Oh. S1 aku komunikasi gitu. Nah, terus ya sudah dari situ akhirnya aku berangkat lah dan sebagainya gitu. Dan aku yang ini kok kayak mimpi ya gitu, tang-tang terus tiba-tiba jadi aja gitu. Ya kayak hari ini aja gitu, tang-tang pengen ketemu sama TVB tiba-tiba jadi aja gitu. Terus ada bonusnya lagi, ketemu Mas Hendra, ketemu teman-teman gitu kan ya. Banyak banget bonusnya gitu. Terus selama mengikuti Diksa 2 minggu itu alhamdulillah, maksudnya dukungan dari kantor juga ada, padahal itu maksudnya bukan tidak boleh ya, sepatutnya itu ada handover dan sebagainya gitu. Ini teman-teman semuanya pengertian sekali, Kim juga pengertian lagi di kantor gitu ya. Terus alhamdulillah gitu semuanya berjalan baik. Selama Diksar pun ada selalu banyak pertolongan Mas gitu. Aku kan Diksar kan namanya persiapannya limited ya, bawanya seadanya aja gitu. Terus kemudian dari kampus tuh tiba-tiba kemudian juga ada lah yang biasanya aku lupa bawa apa, ada temen minjemin kayak gitu-gitu loh. Jadi selalu banyak keberuntungan gitu ya, aku rasain sih itu ya gitu Mas. Jadi selama prosesnya itu mungkin karena aku belum kayak teman-teman yang lain gitu, tapi yang aku rasakan semakin aku bersyukur, semakin aku melepas gitu kan ya gitu. Terus kan kalau kata TVB kan ya udah abaikan realita, yang penting respon kan gitu ya. Terus kemudian percayain aja sama Allah, di atas rata-rata, kepercayaan harus di atas rata-rata kan gitu. Itu yang aku lakuin gitu. Jadi sekarang ini aku ngerasain aku lebih tenang. Terus kemudian ketika misalnya menghadapi gesekan-gesekan, itu kan TVB selalu bilang kalau misalnya kamu menghadapi sesuatu itu berarti mungkin ada pesan semesta gitu. Apa nih yang perlu untuk kamu rapikan lagi dalam dirimu kan gitu ya. Jadi sekarang kalau dulu aku menghadapi ada orang komplain atau apa gitu, aku yang bisa langsung bereaksi. Kalau sekarang Mas, amazing aku juga mikir ya, kok aku bisa ya kayak gitu. Aku diem Mas, aku perhatikan dulu, aku serap dulu. Ini orang maksudnya apa ya gitu. Terus aku coba untuk pahami dulu dan aku nggak langsung bereaksi. Yang ada aku memberikan jawaban, baik nanti saya koordinasikan ya, baik coba nanti saya cek dulu ya, seperti itu. Jawaban-jawaban seperti itu. Kalau dulu gimana? Kalau dia bilang, enggak Pak, sebenarnya ini langsung kayak berusaha menjelaskan. Langsung bereaksi ya, gitu langsung ya. bereaksi. Kalau sekarang lebih anteng aja gitu. Ada satu momen di mana di mana saya tuh diminta untuk katakanlah ada suatu hal yang saya harus ditanyakan ke saya gitu ya. Dan itu lumayan menekan saat itu gitu ya. Tapi saya tahu kalau saya misalnya salah jawab aja gitu ya, ini bisa ada pergesekan yang lebih besar nih. Jadi saya nggak boleh salah jawab gitu kan. Jadi katanya orang-orang yang bijak kalau tanda bahwa vibrasi kita itu udah tinggi, ketika terjadi sesuatu tidak langsung bereaksi tapi lebih menyadari dulu. Betul. Ambil jarak dulu, diam dulu gitu ya Mbak ya. Betul. Dan itu maksudnya gini, saya sendiri amazed bahwa kok saya bisa ya kayak gitu. Oh iya. Kok saya bisa gitu. Jadi sebelum saya rajin mulai rilis gitu ya, lebih rajin rilis, lebih rajin bersyukur gitu ya, nggak cuma di pagi gitu. Ternyata ada banyak kesadaran dalam diri saya yang muncul dan itu menulari ruangan di mana saya hadir gitu. Ternyata itu bisa seperti itu gitu. Dan itu kejadian, itu nggak baru 2 minggu yang lalu lah kalau nggak salah, itu kejadian gitu. Jadi karena sayanya anteng gitu ya, walhasil hal itu tuh bisa diredam gitu. Dan itu nggak menimbulkan efek yang gimana gitu. Baru setelah rapat saya datangi, saya jelaskan, Pak gini gitu. Adem aja, nggak yang sampai gimana juga enggak gitu. Adem aja alhamdulillah. Padahal waktu di dalam rapat tuh kayaknya panas gitu ya. Tapi kan saya pikir ya udah, abaikan realita, yang penting respon. Gimana caranya saya merespon aja gitu. Ya alhamdulillah Mas. Gitu, seperti itu. Sekarang tuh jadi sudah nggak kayak ngejar terhadap apa-apa tuh, udah nggak gitu ya? Iya, karena ya saya menemukan bahwa berkali-kali kejadian gitu ya. Kan gini, kerjaan di kantor itu kan memang harus dikonsolidasikan antar unit dan itu banyak gitu. Itu di bidang apa sih kerjanya Mbak? Aku ada salah satu BUMN lah. Oh iya. Gitu. Kalau bikin report kan lumayan ya Mas gitu kan. Nah, itu aku yang gini. Sekarang kalau misalnya ketemu deadline gitu ya, yang ada teman-teman aku doain Mas, aku sending love. Oh. Gitu. Aku sending love gitu ya. Terus ke semua kolega gitu. Terus kemudian ke tim gitu ya. Terus ke para pengambil keputusan gitu. Aku sending love aja. Gitu. Terus aku minta supaya quantum jam gitu semuanya selaras, semuanya harmoni gitu. Amazingly it works. Oke. Gitu. Jadi akunya juga nggak stres dan teman-teman juga kerjanya juga lebih happy. Sudah berapa lama punya kebiasaan untuk sending love ketika kemudian ada sesuatu hal yang nggak cocok dan lain sebagainya, itu udah berapa lama jalan? Berapa lama ya? Pokoknya dari sejak aku ikut ini kan langsung praktik terus gitu ya? Praktik terus.
kan sebenarnya sebelum aku ikut kelas, aku udah rajin nonton TVB ya. Oke. Gitu sebelumnya. Jadi sebelum aku ikut kelas itu aku mah udah kayak rajin doain, kan kata TVB gitu. Udah doain aja orang-orang gitu, rajin kirim doa aja kayak gitu kan. Itu aku lakukan. Gitu. Jadi itu emang berhasil, Iya, Mas. iya sih, jadi itu kebenaran yang universal tuh gitu sih. Banyak akhir-akhir ini narasumber baru-baru selain TVB juga mengamini hal itu gitu. Iya. Jadi Iya. makin kita sering mendoakan orang-orang yang kita lihat, apalagi dia kondisinya di bawah kita secara level ekonomi segala macam gitu ya. Minimal batin itu kayak kita merasa kayak penuh gitu ya, merasa jadi orang tuh ada gunanya segala macam gitu, dan ternyata mendoakan orang lain baliknya ke diri kita juga. Masya Allah, Mas, bener-bener luar biasa gitu. Kan selain dengan TVB itu, aku juga suka dengerin Mas Arif RH gitu ya gitu. Oh iya iya. Pak Wayan Mustika gitu ya. Guru antara AFRH. Jadi aku dapatnya tuh beneran pemahaman, semakin aku memahami, Mas, gitu ya. Semakin aku memahami, semakin aku dapat intinya, semakin segalanya dipermudah gitu, Masya Allah, beneran. Gitu. Hidupnya Mbak Desi jadi makin enteng nih rasanya ya, ringan, tanpa beban gitu Masya ya. Allah, tabarakallah, beneran deh, Mas. Sebelumnya kan gini, Mas, aku tuh kemarin itu aku sempat ngalamin depresi. Terus Kenapa terang Mbak? aja. Karena aku sempat kena ada yang tipu aku, Heeh. akhirnya aku terlibat pinjol gitu kan ya. Terus ya udahlah, makin ribet lah masalahnya. Akhirnya aku cari jalan nih, gimana caranya nih. Terus karena ngaji Rasul juga, wah ini kayaknya emang harus ada yang dirapiin nih dari dalam aku kan gitu ya. Sambil berproses, aku sambil ngedengerin gitu, karena sambil terus kemudian aku coba untuk merefleksikan diri gitu. Terus kemudian alhamdulillah dengan proses terapi itu berjalan lancar, tidak berlangsung lama, Mas. Justru malah kalau misalnya ketemu sama terapisnya itu dulu, itu udah berapa bulan yang lalu lah gitu, udah 6-8 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu udah bisa mulai sambil saling cerita malah gitu. Dan setiap kali pertemuan tuh sesi ngobrol yang malah dalam gitu loh. Iya, iya. Gitu. Ada beberapa kejadian di mana saya juga cerita pengalaman saya tuh praktekin quantum jam gitu kan ya, ke psikiaternya saya cerita gitu. Bu, saya tuh kemarin ngalamin gini, terus saya bayangkan gitu ya, orangnya begini, saya sending love aja gitu kan ya. Terus kok ya orangnya itu kok telepon, saya bilang gitu kan. Nah, itu sebelum ikut kelas, pas waktu ikut kelas lebih matang lagi, Mas, alhamdulillah. Oke. Gitu. Mungkin kan karena memang vibrasinya berbeda ya. Kalau ikut kelas kan tiap hari kan ada reminder seperti itu gitu kan ya. Terus kemudian juga diingetin lagi materi-materinya gitu. Tapi semakin kesini juga aku semakin sadar bahwa oh ya ini ternyata ketika Tuhan kasih jalan untuk ngumpulin kita sama orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung perkembangan dirinya kita, itu ternyata memang melalui sebuah proses gitu. Mungkin kalau kemarin saya nggak ngalamin itu, Mas, yang urusan saya sampai tiba-tiba terlibat pinjol gitu kan ya, saya kenapa sih tiba-tiba ada di tengah urusan ini gitu kan. Gitu, mungkin saya kan nggak ngalamin momen kayak saat ini gitu, ketemu sama Mas Hendra, ketemu sama teman-teman, nanti akan ketemu TVB insya Allah gitu ya, gitu kan, semuanya kan perjalanan gitu. Iya. Jadi saya sempat ngerasa gini, oh shit, ternyata hidup ini tuh memang, maaf ya Mas, oh shit, ternyata hidup tuh memang harus ada bagian kita harus menderita ya, kayak gitu loh. Betul. Gitu kan. Jadi satu paket deh kayaknya. Iya gitu. Terus kan tadinya saya ada perasaan kayak capek banget ya berarti kayak gitu, Mas. Tapi kan itu sudah merupakan sebuah paket. Betul Ya kan? betul banget. Kalau kata TVB kan, masa iya gelap terang nggak diterima, cuman mau terangnya doang, gelapnya enggak. Kalau kayak misalnya kita tidur kan kita butuh gelap supaya bisa nyenyak kan gitu. Nah iya juga dalam hati saya kan. Terus akhirnya saya coba untuk berdamai tuh. Gimana ya caranya supaya saya bisa terima bahwa up and down itu memang sebuah hal yang lumrah gitu, sangat wajar. Nggak berarti juga kamu ketika memang ditempatkan lagi di bawah, terus itu adalah kamu tuh nggak berhasil, kamu gagal dan sebagainya, nggak begitu. Bahkan seringkali mungkin untuk bisa melesat itu kamu harus mundur dulu, biar bisa kenceng gitu lesatnya. Yang penting gitu. pada saat kita mendapatkan pain, mendapatkan suffering, diterima, yang penting kita udah tahu, oh nanti aku bakal seperti ini, diterima aja dulu. Sebab ketika kemudian itu tidak kita terima, justru nggak selesai, nggak take off, nggak naik level gitu ya Mbak ya. Bener banget. Jadi aku belakangan ini semakin gini, mulai lebih relate gitu ya, bahwa kalau kata-kata ini, yang penting kamu terima dulu gitu. Oke teh, kadang-kadang aku suka gini, oke teh gampang ya bilang yang menerima dulu gitu ya. Ini prakteknya luar biasa ya gitu. Apalagi sebelum kejadian yang kemarin kan sebenarnya kita juga udah punya bagasi emosi dari pengalaman kita kecil dan sebagainya gitu ya. Dari perjalanan hidup kita lah gitu, yang memang
pasti teman-teman juga banyak yang ngalamin gitu, ada banyak luka-luka batin yang kita juga mungkin perlu bebersihkan gitu ya. Iya. Keberanian untuk menemui si emosi itu sendiri. Terus kata TVB kan duduk bersama dengan emosi itu aja butuh keberanian luar biasa Mas, kalau di aku gitu ya. Itu aja prosesnya juga nggak gampang tuh. Sampai dengan aku bisa ada di hari ini, bisa cerita ke Mas Hendra gitu ya, bahwa dengan muka ceria gitu, bahwa Mas alhamdulillah nih aku udah bisa nih temenan gitu ya. Aku temenan, aku bisa rangkul gitu emosi aku gitu kan ya. Aku bisa rangkul emosi aku, bahkan emosinya orang aja aku bisa rangkul sekarang. Itu yang membahagiakan gitu. Kayak misalnya gini, ada kolegaku yang mungkinnya karena stres gitu kan ya, terus ngomong teng gitu. Ada kata-kata yang tajam atau gimana gitu ya. Dia nggak sengaja. Aku diem, so aku sempat bilang gini, saya pura-pura nggak baca ya. Saya cuma bilang gitu. Yang saya maksudkan, ayo kita fokus. Saya cuma bilang gitu doang. Terus mungkin dia sadar ya, besokannya dia langsung gini, Bu aku minta maaf ya, nggak seharusnya bla 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 gitu. Dan hubungan kami kembali membaik gitu. Jadi hal-hal seperti itu Mas gitu, ternyata indah ya gitu. Mungkin dan ternyata aku gini menyadari bahwa my God, hidup ini ternyata nggak cuma sekedar masalah di chance ya gitu. Mbak, terkait dengan tadi tuh yang terjerat pinjol gitu, kan itu menjadi isu klasik ya. Akhir ini banyak banget teman-teman yang berada di titik itu. Ya. Apa yang bisa Mbak Desi sarankan mulai dari awal sampai kemudian teman-teman yang berada di fase itu tuh pelan-pelan dia bisa keluar, bisa kembali normal seperti sedia kala? Iya. Kebetulan kemarin juga sempat ada beberapa teman yang juga WhatsAppin gitu ya, dari teman-teman Bandara Resolution juga gitu ya, teman-teman peserta. Terus nanyain tuh, Mbak aku caranya rilis biaya yo kayak gitu. Ada yang dari Bali gitu ya, dari beragam daerah gitu ya. Dan memang rata-rata ada yang bilang, aku nih masih ada hutang gitu, ada hutang. Terus saya sampaikan bahwa Pak diterima dulu gitu. Menerima tuh memang sulit ya, tapi itu harus diterima. Kalau di saya minta tolong sama Gusti Allah supaya saya dikasih jalan ya gitu. Saya dilindungi dari tekanan orang-orang gitu. Dan alhamdulillah itu kejadian Mas. Entah gimana ceritanya, satu persatu selesai gitu. Tanpa saya juga, ketika saya menikmati prosesnya gitu kan ya, saya menerima dan saya menikmati prosesnya, selesai satu persatu. Ada yang kemudian gak nagih-nagih lagi, terus saya lihat di itunya, udah gak ada, diputihkan tuh ternyata. Kok ya iso gitu. Gitu. Ada yang, ya saya bayar, saya apa namanya kan kalau kata ulama kan, pinjol itu kan gede ribanya ya gitu. Jangan diterusin pakai riba lagi tuh jangan dibayar bunganya, harus dihentikan. Memang proses menghentikannya itu memang painful Mas. Ditekan segala macam gitu kan. Tapi memang itu sebuah proses harus dihadapi dan ternyata memang bisa kok dihadapi. Dan kunci menghadapi itu dengan ketenangan itu. Gitu. Dengan ketenangan, kita quantum jamming gitu, kita sending love, alhamdulillah segalanya lebih mudah. Awalnya tetap bagaimana supaya kemudian kita lebih rileks dulu, kita lebih tenang dulu karena itu pintu gerbang awal. Nah, mungkin untuk memicu itu dengan sadar nafas syukur gitu kan, supaya kemudian keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam diri itu menjadi lebih murni, lebih jernih dan mengarah sesuai dengan kehendaknya gitu ya. Betul. Makanya kan mungkin kemarin-kemarin kan bisa sampai oh iya gitu mengiyakan suatu tawaran gitu kan ya atau apa. Mungkin kan nggak secara clear ya Mas, pakainya nafsu ya, bukan pakai hati atau apalagi hidayah yang dipenuhi dengan rasa syukur, bimbingan dari yang bukan based on kesadaran gitu ya. Betul gitu. Jadi makanya akhirnya ya udah arahnya juga salah, bahwa cara ngambil keputusannya salah kok kan gitu ya. Nah itu yang sekarang saya bisa menerima itu. Gitu. Satu pertanyaan terakhir ya, karena ini antri bansos. Satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Desi. Kan melihat persahabatan teman-teman di Badan Revolution itu kan menurutku banyak nilai plus gitu. Aku menemukan sebuah pengalaman yang baru, merasa benar-benar terhubung satu sama lain tuh nyata tuh di Badan Revolution gitu. Kalau pengalaman Mbak Desi sendiri sebagai peserta dan kemudian melihat bagaimana kekeluargaan yang ada di sini, gimana Mbak? Masya Allah positif ya Mas. Kayak gini, bahkan Mas, teman-teman yang katanya itu masih punya banyak PR ketika kontak aku gitu ya. Masih punya banyak PR, aku tuh yang gini, loh ini orang nih katanya masih punya banyak PR tapi kok ya sopan sekali ya gitu. Kok ya lembut gitu bahasanya. Gitu Mas. So, aku kan jadinya yang ini Tuhan nih lagi kasih aku bener-bener ada di antara orang-orang baik ini.
ketika lingkungan kita baik, insya Allah kan vibrasi kita juga makin baik, Mas. Kan gitu. Itu sih yang aku rasain. Oke. Thank you Mbak Desi Iya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya